Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menghukum Gubernur Anies Baswedan menurunkan UMP DKI Jakarta dari 4,6 juta rupiah turun menjadi 4,5 juta rupiah. Pengusaha meminta Pemprov DKI melaksanakannya, namun Pemprov DKI mengaku akan mengkajinya. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menghukum Gubernur Anies Baswedan menurunkan UMP DKI Jakarta dari 4,6 juta rupiah turun menjadi 4,5 juta rupiah. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPMI DKI, Sarman Simanjorang, meminta Pemprov DKI Jakarta segera merespon putusan PT UN. Namun Sarman menilai putusan PT UN ini bukan perkara kalah menang, namun soal kepastian hukum dan regulasi dalam menentukan UMP setiap tahunnya. Putusan PT UN ini menjawab pertanyaan dunia usaha dasar kenaikan UMP DKI Jakarta 2022. Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta ya dibantu oleh LKS Tripartit Daerah, kemudian juga dengan Dewan Pengupahan DKI Jakarta segera merumuskan ini langkah-langkah apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana skenarionya sehingga kita harapkan bahwa keputusan PT UN ini implementasinya bisa diterapkan di lapangan. Nah, tentu ini juga akan kembali kepada pengusaha masing-masing gitu kan. Apakah memang tetap menjalankan keputusan PT UN ini ataukah tidak, itu kalau bisa nanti dikembalikan kepada kondisi masing-masing perusahaan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan mengkaji putusan PT UN Jakarta yang mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pihaknya akan mempelajari putusan sebelum memutuskan untuk banding ataupun menerima putusan PT UN. Kan belum ditentukan keputusan adalah kita kaji apakah kita banding atau kita cukupkan sampai di situ kemudian melaksanakan putusan sedang kita pelajari, nanti akan segera kami umumkan. Gugatan Asosiasi Pengusaha ini bermula setelah Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp4.641.000. Namun angka itu ditolak DPP Apindo DKI Jakarta dan melayangkan gugatan ke PT UN Jakarta dan dikabulkan. Tim Liputan, JAK TV. Ya, pemirsa Pengadilan Tata Usaha Negara batalkan UMP Jakarta yang sudah direvisi Gubernur Anies Baswedan dan keputusan ini didikasi menimbulkan konflik di antara buruh dan pengusaha. Lalu sebenarnya seperti apa kepastian hukum dalam menentukan UMP dalam setiap tahunnya? Hal ini akan kita bahas bersama dua narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom pada saat ini, yaitu ada Bapak Winarso, Ketua Perda KSPI DKI, dan Pak Nurjaman, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Ya, apa kabar Pak Winarso, Pak Nurjaman? Baik, alhamdulillah. Selamat malam, Rin. Selamat malam juga, Mas Win. Baik, ya saya ke KSPI terlebih dahulu, Pak Winarso. Pak Winarso, bagaimana tanggapan Anda tentang putusan yang akhirnya dari PT UN membatalkan revisi UMP keputusan Gubernur DKI Jakarta? Ya, baik pemirsa, sepertinya ada gangguan sinyal dari Pak Winarso. Saya ke Pak Nurjaman. Ya, Pak Nurjaman, seperti apa tanggapan Anda, Pak, dengan putusan yang dilakukan PT UN ini? Terima kasih, selamat malam sebenarnya dan salam sehat untuk kita semuanya, bahwa sebagaimana kita ketahui pada tanggal 12 Juli kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah memutuskan terkait dengan gugatan Apindo DKI Jakarta atau gugatan kami terhadap keputusan Gubernur nomor 15/17 mengenai UMP DKI Jakarta hasil revisi dari 13.5, maka alhamdulillah kemarin kita sudah ketahui putusannya sudah dikeluarkan dan gugatan kami dikabulkan. Itu tandanya bahwa sebagaimana tadi Pak Sarman bilang bahwa ini bukan masalah kalah menang, tapi ini butuh kepastian hukum. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus melakukan, dan bagaimana cara kita melakukan terkait dengan implementasi daripada aturan, implementasi
aturan ketenagakerjaan khususnya mengenai tentang pengupahan sebagaimana diatur oleh PP 36 tahun 2021 hasil turunan daripada UCK 11 2020. Nah ini yang harus kita respon sekali dari kami bahwa Majelis Hakim telah memutuskan bahwa hasil atau pertanyaan kami dikabulkan yang merupakan bagian bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur atau dalam ini pemerintah DKI Jakarta mengenai revisi tentang UMP DKI Jakarta itu ternyata tidak tepat untuk direvisi sehingga gugatan kami itu bisa dikabulkan seluruhnya. Terima kasih. Oke, baik. Dengan kata lain, gugatan dari Apindo ini sudah dikabulkan, tapi hingga saat ini dari pihak Gubernur DKI Jakarta masih belum memutuskan, masih ingin mengkaji ulang lagi ya, Pak Nurjaman. Baik, saya ke Pak Winarso. Ya, Pak Winarso, sudah mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Baik, ya, Pak Winarso, ini akhirnya keputusan dari PT UN itu adalah membatalkan revisi UMP yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Ini tanggapan Anda dari KSPI seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama-tama tentu kami menolak putusan dari PT UN itu tersebut. Yang kedua adalah kita akan meminta kepada Pemprov dan mendorong Pemprov akan untuk melakukan banding ke MA untuk putusan PT UN itu. Karena apa? Jika kita lihat tentang UMP ini kan garis pengaman sebenarnya untuk 0 sampai 1 tahun yang seharusnya sudah diikuti oleh semua perusahaan. Nah, permasalahannya di sini kan muncul PP 36 yang kenaikannya hanya berkisar sekitar 0,85%, yang dengan rupiah itu kira-kira Rp27.000. Ada inisiatif dari kawan-kawan untuk berdialog, berkomunikasi dengan pihak Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja agar meninjau kembali kenaikan berdasarkan PP 36 yang itu ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur dengan melayangkan surat kemana? Ke Kementerian Tenaga Kerja. Dan ini banyak tentunya tembusannya sampai kepada DPR juga kalau nggak salah itu. Bahkan sampai ke Presiden RI. Yang artinya semua orang tahu bahwa Pak Gubernur ini peduli mendengarkan aspirasi dari pekerja bahwa kenaikan berdasarkan PP 36 yang sebesar Rp27.000 itu sangatlah tidak manusiawi. Yang akhirnya beliau mengeluarkan kembali keputusan kenaikan UMP, yaitu yang berbunyi revisi dengan nomor 1517 yang sebesar 5,1%, sehingga sekarang secara nilai itu adalah 4.600.000. 4.600.000 ini kalau menurut kami sendiri itu serasa masih kurang karena di dalam survei KHL kami itu berkisar 5.300.000 itu untuk yang lajang. Nah, balik lagi ketika 15-17 itu sudah terbit oleh gubernur, lalu ada terusannya. Terusannya apa? Yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta membuat SK surat yang isinya adalah bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID, diantaranya adalah bagi perusahaan yang terdampak COVID, itu bisa melakukan atau melayangkan surat untuk penyesuaian kenaikan UMP. Baik. Artinya, di sini dibuka ruang juga bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu tersebut, itu bisa melakukan upaya untuk meminta dispensasi penyesuaian atas UMP di perusahaannya. Baik, 100 dari 117 perusahaan. Baik, hanya Pak 66 perusahaan. Kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi dialognya Pak Nurjaman juga. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom, kami akan segera kembali.